Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Arjen Maulana dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu instalasi MATLAB dan dasar simulink. Di sini ada nama anggota kelompok saya, yaitu yang pertama yaitu saya M. Arjen Maulana, kemudian ada Ananda Arum, yang ketiga ada Mujahid Jamil, keempat ada Waskita Zainal, dan yang kelima ada Muhammad Fauzan Miasar. MATLAB dan Simulink. MATLAB adalah sebuah perangkat lunak komputasi numerik yang digunakan untuk perhitungan matematis, analisis data, pemodelan, serta visualisasi. MATLAB juga banyak dipakai dalam bidang teknik sains, riset, karena memiliki banyak pemrograman yang sederhana namun kuat untuk menyelesaikan persoalan matematika yang kompleks seperti aljabar linear dan pemrosesan sinyal, serta kontrol maupun optimasi. Simulink sendiri adalah toolbox dari MATLAB yang digunakan untuk pemodelan simulasi, analisis sistem dinamis berbasis blok diagram, yang mana dengan Simulink, pengguna dapat merancang sistem kontrol, pemrosesan sinyal, komunikasi, hingga sistem mekatronika secara visual tanpa harus menuliskan kode panjang, sehingga memudahkan analisis dan pengujian sebelum implementasi nyata. Kemudian masuk pada konsep modeling dan simulasi. Konsep modeling dan simulasi adalah proses mempresentasikan suatu sistem nyata ke dalam bentuk model matematis, logis, atau visual. Kemudian melakukan pengujian melalui simulasi untuk memahami perilaku sistem tersebut. Yang dimana berfokus pada pembuatan model yang menggambarkan karakteristik hubungan, dinamika, serta sistem nyata, baik dalam bentuk persamaan maupun diagram. Sementara itu, simulasi adalah proses menjalankan model tersebut dalam kondisi tertentu, misal respon kinerja kemungkinan hasil tanpa harus melakukan eksperimen langsung pada sistem aslinya. Yang dimana dengan modeling dan simulasi, seseorang dapat memprediksi perilaku sistem, menguji berbagai skenario, dan mengurangi risiko, serta menghemat biaya dan waktu sebelum diterapkan di dunia nyata. Kemudian Laplace transformation dan transfer function, yang dimana Laplace transformation adalah suatu metode matematis yang digunakan untuk mengubah samaan diferensial dalam domain waktu menjadi bentuk aljabar dalam domain frekuensi, yang mana dengan transformasi ini analisis sistem dinamis khusus sistem linear menjadi lebih sederhana karena operasi diferensial dan integral dapat direduksi menjadi operasi aljabar biasa. Kemudian transfer function adalah representasi matematis dari hubungan antara masukan input dan keluaran output suatu sistem linear dalam domain Laplace. Fungsi ini biasanya ditulis sebagai rasio antara transformasi Laplace keluaran terhadap masukan tersebut dengan kondisi awal 0, dan transfer function memuat informasi penting tentang karakteristik sistem seperti order, pole, zero yang menentukan kestabilan kecepatan respon setelah perilaku sistem secara keseluruhan. Dengan kata lain, transfer function menjadi alat utama dalam analisis perancangan sistem kontrol. Kemudian masuk pada pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik, yang dimana merupakan proses mempresentasikan perilaku fisika tiga jenis sistem ke dalam suatu model matematis agar dapat dianalisis dan disimulasikan. Pada mekanik, pemodelan biasanya menggunakan hukum Newton, yang mana massa bekas dan terdapat direpresentasikan dengan persamaan diferensial yang menggambarkan gaya serta perpindahan. Pada sistem elektrik, didasarkan pada hukum Ohm, hukum Kirchhoff, arus, KCL, dan tegangan KVL, sehingga komponen seperti resistor, induktor, kapasitor dapat digambarkan dengan hubungan antar arus, tegangan, dan energi yang tersebar. Sedangkan dalam sistem hidrolik, pemodel menggunakan prinsip aliran fluida dan hukum kontinuitas, di mana tekanan, aliran, serta volume fluida digambarkan dalam bentuk persamaan matematis yang mirip dengan analogi sistem listrik, sehingga dengan pemodelan ini ketika kita dapat dibandingkan melalui analogi fisik, misalnya gaya dengan tegangan, kecepatan dengan arus. Kemudian berikut adalah rangkaian gelombang sinus sederhana. Nah, di sini ada scope dan sine wave. Sine wave
berfungsi untuk menghasilkan sinyal berbentuk gelombang sinus, dan skop yang dimana kegunaan untuk menampilkan sinyal yang masuk dalam bentuk grafik terhadap waktu seperti osiloskop digital, yang dimana di sini ada gambar gelombang sinusnya yang merupakan salah satu bentuk sinyal periodik paling dasar yang sering digunakan dalam analisis sistem dinamis, kontrol, dan komunikasi. Kemudian ada rangkaian gelombang sinus sederhana dengan gain, yang dimana rangkaian ini hampir sama dengan sebelumnya, namun ditambahkan oleh gain yang dimana memperkuat untuk atau memperkecil amplitude sinyal dengan faktor pengalih tertentu. Dan di sini ada gelombang sinus yang dibuat oleh gain, yang dimana gain berfungsi untuk mengatur besarnya amplitude sinyal sinus yang ditampilkan di skop. Kemudian ada rangkaian perbandingan gelombang sinus dengan MUX, yang dimana MUX atau multiplexer digunakan untuk menggabungkan lebih dari satu sinyal menjadi satu vektor sinyal. Dengan MUX, skop bisa menampilkan beberapa sinyal sekaligus untuk dibandingkan misalnya perbedaan amplitude sebelum dan sesudah gain. Dan bisa kita lihat contoh sinyalnya pada gambar tersebut memiliki perbedaan antara sebelum dan sesudah. Kemudian source block. Source block adalah sumber masukan atau sinyal yang berfungsi sebagai input untuk sistem simulasi sehingga seolah-olah menggantikan sensor nyata. Bisa berupa sinyal sederhana, konstan, step, sinus, atau data lebih kompleks secara acak, custom, dan level atau workspace. Dan di sini ada nama source block yaitu constant, step, sine wave, square wave, ramp, pulse generator, random number, from workspace, signal filter, clock, yang menghasilkan yang dimana proses mesin tetap memberikan sinyal yang akan ada waktu tertentu menghasilkan sinyal gelombang, kotak menghasilkan sinyal linear, seri waktu membuat bisa optik, menghasilkan bilangan acak, kemudian dan data variabel metode internal membuat bentuk sinyal sesuai dengan pengguna menghasilkan nilai waktu simulasi. Kemudian ada link block. Link block adalah blok yang digunakan untuk menampilkan, menyimpan, atau mengirim hasil output dari sistem simulasi. Maka string itu menerima keluaran bisa berupa tampilan grafik, angka, file, atau workspace method, yang dimana nama scope ada display, scope, graph, to workspace, to file, kemudian ada audio device, operator, dan video viewer. Kemudian math library, ini dimana blok matematika digunakan untuk memproses nilai konstan sesuai dengan fungsi yang dipilih. Lalu hasilnya ditampilkan pada display yang mana cara kerjanya adalah setiap konstan blok memberikan input angka tetap yang kemudian masuk ke math function block atau blok fungsi tertentu, misal akar, sin, eksponensial, pembulatan maupun polinomial. Setelah fungsi tersebut dijalankan, hasil berikan dikirim ke display block agar pengguna dapat melihat secara langsung. Contoh konstan 0 dimasukkan ke fungsi eksponensial menghasilkan nilai 1, konstan 4 dimasukkan ke fungsi akar kuadrat menghasilkan 2, konstan 3,5 melalui fungsi pembulatan bridge menghasilkan 3, dan seterusnya, di mana math library disimulasi bekerja dengan prinsip memetakan input ke dalam fungsi matematika tertentu secara otomatis dan real-time, sehingga sangat membantu dalam pemodelan simulasi serta analisis sistem tanpa harus menuliskan persamaan otomatis secara manual. Dan di sini ada contoh-contohnya rumus yaitu math function, SVRT, rounding function, trigonometry function, dan polynomial function. Kemudian ada matrix, yang dimana dalam video block matrix pada simulasi berfungsi untuk melakukan operasi matematis terhadap elemen-elemen dalam sebuah matrix atau vektor yang mana cara kerjanya adalah setiap konstan blok menjadikan input berupa vektor matrix, lalu blok tadi melakukan operasi sesuai fungsi yang dipilih dari hasil akhirnya diambilkan melalui display block. Misal inputnya -1, -2, -3, -4 diproses dari fungsi math, sehingga ternyata dari nilai driver yaitu -1, 1, 2, 3, 4 diproses dengan fungsi min, maka hasilnya
dan nilai terkecilnya itu 1 pada input 2,3. Blok mode of elemen yang menghitung hasil kali seluruh elemen vektor hingga keluarnya adalah 2 kali 3 diberikan 6. Nilai blok sum elemen menghasilkan penjumlahan seluruh elemen yaitu 3 tambah 4 tambah 5 elemen 14. Dari sini terlihat bahwa blok matriks pada sebenarnya memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi matriks seperti maksimum, minimum, penjumlahan, perkalian, dan lainnya. Secara langsung tanpa harus menuliskan rumus manual, sehingga sangat berguna dalam permodelan simulasi sistem memungkinkan manipulasi data berbentuk vektor atau matriks. Versi buatan penggunaan user defined function yaitu pada gambar yang menjelaskan cara kerja function buatan menggunakan user defined function berikut adalah penjelasannya. Yang dimana gambar percobaan pertama yaitu terdapat blok konstan yang memberikan nilai input tunggal yang konstan. Nilai ini akan menjadi variabel untuk fungsinya. Kemudian ada blok FU. Ini adalah fungsi buatan penggunaan. Blok ini akan mengembalikan nilai dari blok konstan sebagai input U dan memprosesnya menggunakan ekspresi matematika yang telah ditentukan pula. Kemudian ada blok display yang akan menampilkan hasil nomornya dari output blok U. Yang dimana jendela penggunaan fungsi pop-up jendela ini muncul saat penggunaan mengklik 2 kali pada blok FU ini yang menunjukkan cara fungsi tersebut dikonversi. Fungsi yang adalah tempat di mana ekspresi matematika untuk fungsi tersebut ditulis dalam contoh ini. Rumus adalah sin U kali P plus cos dalam kurung U kali P tutup kurung. Ini sebenarnya bahwa blok FU akan menghitung dan sin input U-nya dikalikan dengan P, lalu menjumlahkan dengan cos dan input yang sama. Parameter bagian ini kosong yang berarti fungsi ini tidak menggunakan parameter tambahan selain input utama. Sembahkan nilai 1 menunjukkan bahwa fungsi akan dihitung setiap 1 detik selama simulasi. Kemudian gambar percobaan kedua itu blok bawah. Ini merupakan contoh hasil akhir dari percobaan yang berbeda. Blok konstan sama seperti di atas menunjukkan input konstan, dan blok 27 kali U ini adalah untuk contoh lain dari fungsi buatan pengguna yang lebih sederhana, sehingga fungsi ini mengambil input U dan menggalikan dengan konstan blok itu. Dan ini adalah blok display yang menampilkan hasil dari perkalian tersebut. Fungsi buatan pengguna user defined function yang dimana merekam simulating vector tempat pengguna dapat menemukan beberapa blok yang tersedia. Jendela ini berada di Directory Simulating User Defined Function dan terdapat beberapa blok seperti FCN, Enterprise Network Function, dan MATLAB Function. Blok MATLAB Function disorot. Ini adalah blok yang memungkinkan pengguna untuk menulis kode MATLAB yang lebih kompleks seperti menggunakan variabel berulang dan percabangan if-else. Tidak hanya ekspresi matematika satu garis seperti blok FCN pada slide sebelumnya. Bagian bawah gambar menunjukkan bagaimana blok MATLAB function digunakan dalam bentuk diagram sederhana. Dan blok konstan menyediakan nilai input numerik yang cepat. Blok MATLAB function blok ini mengambil nilai dari blok konstan sebagai input lalu menjalankan kode MATLAB yang ditulis menggunakan di dalam untuk memproses input tersebut. Blok display menampilkan hasil dari perhitungan yang dilakukan dari blok MATLAB function tersebut. Kemudian ada function buatan pengguna user defined function. Yang di sini kita memasukkan kode fungsi dinamik FCN mengambil satu input dan serta menghasilkan satu output Y. Yang dimana gambarnya adalah kelanjutan dari step sebelumnya yang menjelaskan cara membuat dan menguji fungsi buatan pengguna di simulating khususnya menggunakan blok MATLAB function. Slide ini menunjukkan kode yang digunakan di dalam blok tersebut adalah simulasinya. Yang dimana kode fungsi ini diramal dinamik FCN mengambil satu input U serta menghasilkan satu output Y. Logikanya fungsi menggunakan logika if-else. Jika nilai U sama nilai 1,
if U sama dengan 1, maka nilai outputnya akan ditambah jadi 2. Jika nilai U bukan 1, maka nilai output dia akan ditambah menjadi 3. Percuma dengan input U1, bagian tengah gambar menunjukkan hasil simulasi ketika kondisi if terpenuhi. Blok konstan diatur dengan nilai 1. Nilai 1 ini menjadi input X untuk blok MATLAB function sesuai dengan kode. Karena U sama dengan 1, fungsi mengembalikan nilai 2. Blok display memberikan hasil keluaran yaitu 2. Dan percobaan input 0 sama dengan 0 bagian bawah gambar menunjukkan hasil simulasi kondisi else terpenuhi. Yang dengan blok konstan diatur dengan nilai 0. Nilai 0 ini menjadi input tunggu untuk blok MATLAB function tersebut. Dan sesuai dengan kode, karena U bukan 1, fungsi akan mengembalikan nilai 3. Blok display menunjukkan keluarnya yaitu 3. Secara umum, materi ini merupakan bagaimana fungsi bersyarat sederhana dapat ditulis dalam kode MATLAB dan diuji dalam simulasi Simulink untuk memverifikasi perilaku. Kemudian ada lookup tabel. Yang dimana apa itu lookup tabel? Secara sederhana, lookup tabel adalah sebuah tabel yang berisi pasangan data input dari output yang telah dilewati sebelumnya. Daripada melakukan perhitungan matematis yang rumit, cara time block ini cukup mencari nilai output yang sesuai dengan nilai output yang diberikan. Bisa digunakan untuk data yang berasal dari eksperimen atau untuk mempercepat simulasi yang kompleks. Berdasarkan diagram simulasi, yang dimana bagian atas gambar menunjukkan eksperimen Simulink yang sedang berjalan, di mana blok konstan menunjukkan nilai input 5 dan blok 1 md lookup tabel ini adalah blok utama yang akan mengambil nilai input 5 dan mencari nilai output yang sesuai dalam tindakan. Kemudian ada blok display yang menampilkan hasil yang ditemukan di dalam tabel tersebut, yaitu 0,9589, yang dimana editor lookup tabel bagian bawah gambar menampilkan nilai editor yang digunakan untuk mendefinisi data di dalam blok lookup tabel. Terdapat 2 kolom utama, yaitu breakpoint serta data, dan bisa melihat bahwa breakpoint dengan nilai 5, nilai data yang terkait adalah 0,9589. Ini membuktikan bahwa blok lookup tabel mengambil input 5 langsung mengembalikan nilai output yang telah disimpan dalam tabel yang kemudian ditampilkan ke blok display. Kemudian masuk pada multiplex dan demultiplexer atau MUX dan demux. Yang dimana apa sih itu MUX? Multiplexer adalah sebuah blok dalam Simulink yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa sinyal output tunggal. Ini sangat berguna saat Anda ingin melihat beberapa sinyal secara bersamaan seperti pada suatu grafik tersebut. Bagaimana penjelasan diagram simulasi? Itu terdapat blok sine wave, blok gain, blok MUX, dan blok scope, yang dimana berfungsi untuk membangkitkan sinyal sine wave itu, dan blok gain mengambil sinyal gelombang sinus dan mengalihkannya dengan sebuah konstanta sehingga menciptakan gelombang sinyal kedua dengan amplitude yang berbeda. Kemudian blok ini menerima 2 inputan yang dimana dikeluarkan menjadi 1 output, dan blok scope ini menerima output dan menerima sinyal gelombang sinus tersebut dalam satu grafik. Dan ini adalah contohnya, yang dimana grafik ini menunjukkan 2 gelombang yang diplot bersamaan. Satu gelombang adalah sinyal sine wave asli, kemudian gelombang yang lain adalah sinyal dari blok gain yang telah diperkuat. Tujuan dari pojok ini adalah untuk menunjukkan bagaimana blok multiplexer atau memungkinkan Anda untuk mengamati atau menganalisis 2 atau lebih sinyal secara serentak pada suatu alat visualisasi. Kemudian ada demux. Demux itu adalah kebalikan dari multiplexer. Fungsi adalah untuk memisahkan satu sinyal input gabungan menjadi beberapa sinyal output hasilnya.
Itu sangat berguna ketika ada perlu menganalisis suatu monster yang kemudian secara terpisah setelah dipenuhi oleh Max. Misalnya diagram simulasi yang dimana yaitu terdapat sinyal input yaitu sine wave yang dimana sinyal konstan dari blok konstan digabung menjadi satu oleh multiplexer dan sinyal gabungannya yaitu output tunggal dari mix ini kemudian menjadi input untuk blok demultiplexer dan sinyal terpisah. Blok demultiplexer mengambil sinyal gabungan tersebut dan menghasilkan kembali menjadi dua sinyal output terpisah dan terdapat tampilan output yaitu setiap sinyal output dari demus dihubungkan ke blok scope masing-masing untuk dilihat, sehingga grafik tersebut yaitu menampilkan sinyal gelombang Siemens yang merupakan salah satu sinyal asli dan di bawahnya menampilkan sinyal konstan yang merupakan sinyal sesudah melewati demux tersebut dan berhasil menghasilkan sinyal yang dimana dipisahkanlah sinyal tersebut menjadi dua sinyal komponennya sehingga masih dapat dilihat pada grafik yang berbeda. Kemudian ada selektor dan switch yang dimana selektor dan switch pada simbolik berfungsi untuk memilih sinyal atau nilai untuk berdasarkan kondisi yang ditentukan, yang mana cara kerjanya adalah resistor atau multiport switch digunakan ketika dapat beberapa input konstan, lalu sistem akan memilih salah satu nilai indeks yang diberikan. Dan terdapat beberapa input konstan 4, 0, 9, 3, 7, kemudian melalui multiport switch dipilih saat satu sesuai dengan nilai kontrol indeks dan hasil ditampilkan pada display 1. Dengan demikian, blok ini berguna untuk pemilihan nilai dan beberapa output input. Sementara itu, switch bekerja dalam logika perbandingan, yaitu memilih antara dua sinyal berdasarkan suatu kondisi pada selektor dan switch. Terdapat input konstan 6 dan 1 yang masuk ke switch dengan nilai ambang batas 4. Kemudian jika input konstan memenuhi syarat, maka switch akan memilih input pertama. Jika maka input yang dipilih dalam contoh video ada input memenuhi kondisi, maka nilai yang diterima adalah cara keseluruhan sebagai selektor dan switch simulink mempermudah proses pemodelan sistem dengan logika percabangan dan pemilihan data. Select multiport switch cocok untuk memilih salah satu dari banyak input, sedangkan switch cocok digunakan untuk keputusan linear. Dua pilihan berdasarkan kondisi logis. Kali ini menyediakan kedua penting dalam simulasi sistem kernel maupun sistem logika keputusan. Kemudian ada subsystem. Subsystem ada pada simulasi mana beberapa blok digabungkan menjadi satuan untuk mempermudah pemodelan penorganisasian dan pemahaman sistem yang kompleks. Cara kerja subsystem berfungsi sebagai wadah atau kontainer yang menampung rangkaian blok-blok dasar, sehingga pengguna hanya perlu melihat tampilan sederhana dari luar tanpa harus selalu membuka detail internalnya. Pada contoh dalam video, subsystem berisi implementasi kontrol PID, yang dimana pertama dikeluarkan beberapa gain block yang mewakili konstan KP, KI, KD. Yang jalur pertama langsung dikalikan dengan KP sebagian proporsional, jalur kedua dikalikan dengan KI kemudian masuk dengan integrator blok untuk menghasilkan ASI integral, dan jalur ketiga dikalikan dengan KD lalu dimaksud derivatif blok untuk menghasilkan aksi turunan. Ketika sinyal hasil proses tersebut digunakan dalam X block sehingga dibentuk keluaran total out 1 berupa gabungan komponen PID. Secara umum juga subsystem dalam simulink memudahkan desainer untuk menyusun model yang besar dan kompleks dengan cara modular, sehingga blok-blok fungsi terstruktur seperti PID control, filter, dan signal processing bisa diringkas ke dalam satu blok tunggal. Dengan demikian, subsystem tidak hanya membuat tampilan model lebih rapi, juga mempermudah proses debugging, pengembangan bertahap, serta meningkatkan keterbacaan yang pemeliharaan sistem dalam jangka panjang. Kemudian ada using M-files, yang dimana using M-file dalam simulink itu cara menghubungkan perintah atau script MATLAB file yang dengan model simulink untuk menjalankan simulasi lebih fleksibel, yang mana cara kerjanya adalah M-file ditulis terlebih dahulu di MATLAB dengan extender N
definisi variabel parameter atau persamaan diperlakukan. Kemudian ketika simulasi berjalan, Simulink otomatis akan membaca variabel tersebut. Workspace MATLAB artikel di atas. Hal tersebut terdiri dari step block sebagai input, netbook dengan nilai penggali 5, data scope block menampilkan respon. Jika nilai gen tidak menemukan langsung di dalam blok, melainkan di level misal K sama dengan 5, maka blok gen akan menggunakan variabel K dari K Postgres MATLAB hingga dengan cara ini pengguna dapat dengan mudah mengubah parameter hanya melalui script tanpa harus mengedit blok satu persatu di Simulink. Secara keseluruhan, juga uji MFL Simulink sangat bermanfaat untuk membuat model yang lebih dinamis karena penggunaan bisa menggunakan kemampuan program MATLAB. Untuk satu, mendefinisikan parameter sistem, gain, koefisien, dan sebagainya, menjalankan simulasi secara otomatis menggunakan perintah script. Dia melakukan analisis hasil simulasi, plotting, atau optimasi parameter langsung dari MFL. Dan begitu, integrasi MFL dan Simulink memberikan produktivitas tinggi, efisien dalam pemodelan, serta kemudian melakukan tersebut tanpa harus membuat desain model secara manual. Yang dimana kesimpulannya yaitu MATLAB dan Simulink merupakan alat bantu pemodelan dan simulasi sistem dinamis, yang mana materi ini mencakup pengenalan dasar terhadap konsep modeling simulation, dasar sistem dinamis, meliputi transformasi Laplace, transfer fungsi, serta pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Selain itu, dibahas juga pengenalan sistem kontrol menggunakan diagram blok, kemudian dasar penggunaan Simulink, termasuk cara pengoperasian Simulink dan penjelasan berbagai blok penting seperti source, sink, category, matrix, event, function, lookup, table, hook, push, vector, switch, serta logik operasi. Dengan memahami materi ini, kita dilakukan mampu membangun model sistem sederhana, melakukan simulasi dan menganalisis perilaku sistem menggunakan Simulink sebagai dasar untuk mempelajari sistem kontrol lebih lanjut. Baik, saya akan melakukan percobaan yang dimana yang dapat kita lakukan di MATLAB atau Simulink. Baik, selanjutnya kita pada proses simulasi yang dimana di sini ada rangkaian gelombang sinus sederhana yang di sini terdapat sine wave dan kemudian scope, yang dimana di sini sine wave kita atur ada amplitude 3 yang akan dulu kita akan begini sudah sekarang saya dapat melihat hasilnya pada scope yang akan mengeluarkan gelombang sinus sederhana. Kemudian setelah itu kita membuka rangkaian dua yaitu gelombang sinus dengan menambahkan gain, di mana hingga menyerupai rangkaian yang pertama yang hanya ditambah gain saja. Dan kita atur di sini gainnya 2, dan di sini 1. Putaran. Lalu kita lihat dan di sini keluar dengan gelombang sinus yang sudah diingatkan langsung. Kemudian kita masuk kepada yang ketiga yaitu rangkaian perbandingan gelombang sinus. Yang dimana di sini ada tambahan loop yang membuat input menjadi 2 dan keluaran output menjadi 1. Yang di sini ada 5 dan pada amplitude ada 1.
Hasil yang terlihat itu terdapat perbedaan sebelum dan sesudah melewati gen tersebut. Kemudian kita lanjut pada rangkaian sistem kontrol posisi yang 5, yang dimana di sini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama sender, kemudian ada tool, design, ada sinergi dan derivatif, transfer station, dan then ada hasil graph, terus ada hasil untuk melihatkan hasil display, dan scope untuk melihatkan film, keluar film, dapat keluar shot, keluar test, dan cepat. Kemudian kita atur dia satu, dengan transfer CPR-nya yaitu 205 ms. Sekarang kita untuk yang sini mengambilkan grafik PWM dan ada rangkaian operasi notif dan sini ada untuk tertentu dari APS India dan lanjutan. Ini kita kedua terdapat audio, output, dan di sini ini mana ini adalah fungsi-fungsi rumus matematik yang dimana ini ada tambah, sebagai taruh ini ada tambah, di sini kali, di sini ada kali dan tambah. Di ABS ini terdapat rumus matematik yang sudah dimasukkan kepada ABS dan bias dengan hasil 1, 1, 1, 1. Ada baik lanjutan yang dimana sih ada back function, rounding function, SRT, trigonometric function, dan polinomial. Sudah masuk ke operasi matematik, kita masuk ke metrik. Di metrik terdapat dua bagian yang itu konstan, terdapat 3 konstan, kemudian ada change, hasil, dan display yang dapat melihatkan hasil dan mana melihatkan hasil itu dengan nilai yang sudah kita atur sebelumnya ini. Sudah metrik, kita ada operasi vektor yang dimana di sini sudah terdapat rumus max, min, index, kemudian ada product of movement dan sum of movement. Yang dimana sudah kita atur rumus min 1, 2, 3, 4.
dapat me- memilih apa yang paling baik, kalau yang paling minimal, kemudian pengasuhan yang populer. Selanjutnya kita ada blok PTN, STN, yang dimana disini ada konstan, kemudian PTN, dan untuk hasilnya. Yang dimana ini ada tempat ini, PS, turun, itu melanjutkan masuk kepada blok matematik. Blok matematik di sini sudah terdapat rumus yang sudah kita tulis, coba kita masukkan yang mana Y sama STM itu per 1, Y sama 3, Y min 3. Sekarang dan blok matematiknya lookup table. Jadi dia ada konstan dan ada satu lookup table ya, dan dia adalah bentukan hasilnya. Sebenarnya kita bisa mengaturnya dan keluaran hasilnya keluaran hasilnya. Jadi dan ini ini ada konstan, kemudian time, kemudian ada generator dan reflektor, kemudian ada mood dan limit. Di mana fungsinya yaitu jika mood itu membuat I-nya menjadi 2 dan keluarannya menjadi 1, dan demux yaitu di mana I-nya menjadi 1 kemudian bisa membuat keluarannya menjadi 2 atau lebih. Kemudian untuk inspirator hampir menyerupai dengan MOOC, yang dimana membuat inputnya menjadi 3 atau lebih dan membuat keluaran menjadi 1, kemudian push selector itu membuat hasil outputnya menjadi 3, yang dimana kebetulan hasilnya yang melewati MOOC akan gelombangnya akan pakai satu MOOC, yang melewati MOOC akan menjadi 2 atau terpisah, dan kemudian yang akan melewati selector akan terpisah masing-masing menjadi 3 atau bisa lebih. Kemudian kita masuk pada selector. Selector adalah sama menyerupai dengan satuan, yang dimana kita minus atau PWM. Jika kita memilih PWM, nanti hasilnya akan keluar atau output yaitu
tinggal dan sekaligus ini loh di sini saya akan keluar ngomong sudah kemudian kita batasi yang dimana di sini terdapat 3 bagian yang ada 4, kemudian ada compare to constant, compare to zero, dan relatively constant conditional display that make data clear sebagai cara terbuka. Dan masalah yang 1, 2, dan 1. Nah, ini akan sistem. Untuk sistem di sini yaitu berisikan rangkaian yang sudah kita rangkai sehingga sistem itu berguna untuk meringkas agar tidak terlalu rumit di dalam rangkaian tersebut, sehingga kita bisa menambahkan rangkaian lain dengan rangkaian lainnya. Dengan kita pada rangkaian 16 yang dimana di sini kemaskan MK ini sudah kita mulai pada rangkaian 4 rangkaian 16 yang dimana sebelumnya yaitu sudah terdapat sistem yang dimana C sama dengan LPWM yang dimana saya step yang ada gain dan saya stop yang dimana melihat hasilnya yaitu sinyal PWM yang dimana sebelumnya sudah kita coding di MATLAB. Nih, yang dimana A, A3, B6, C9 jika kita memilih C ini nah di sini akan menentukan sesuai dengan kodikan yang kita pilih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.